Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Irham Yuwanamu MA selaku dosen pengampu mata kuliah materi agama Islam di Madrasah Ibtidaiyah atau sekolah dasar. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Setio Tripriyambudi, mahasiswa Universitas Islam 45 Bekasi, jurusan Pendidikan Agama Islam. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan salah satu materi yakni yang berkaitan dengan akidah keislaman, yaitu penanaman nilai akidah dalam kitab Aqidatul Awam. Di dalam pokok pembahasan Aqidatul Awam itu ada apa itu penanaman nilai-nilai akidah, kenapa kita wajib mempelajari kitab ini, apa itu kitab Aqidatul Awam, bagaimana ruang lingkup akidah dalam syariat Islam, fungsi penanaman nilai-nilai akidah, bagaimana tujuan penanaman nilai-nilai akidah, apakah proses penanaman nilai-nilai akidah itu, lalu nilai-nilai akidah yang menjadi keyakinan umat Islam. Selanjutnya, yang pertama ini ada apa itu kitab Aqidatul Awam. Kitab Aqidatul Awam diartikan sesuai dengan namanya, yaitu Aqidatul Awam, yang berarti akidah untuk orang-orang awam. Kitab ini diperuntukkan bagi umat Islam dalam mengenal ketauhidan, khususnya bagi tingkat pemula atau dasar. Oleh karena itu, isi dari kitab ini sangat perlu dan penting untuk diketahui setiap umat Islam. Terlebih bagi mereka yang baru pertama mengenal Islam. Kitab Aqidatul Awam ini ditulis dalam bentuk syair nazam, yang mana di dalamnya terdapat 50 bait syair yang berisi pengetahuan yang harus kita ketahui sebagai seorang muslim. Selanjutnya, kenapa kita wajib mempelajari kitab ini? Akidah Islam di sini merupakan akidah yang paling lengkap dan sempurna dalam pandangan akal manusia. Selain dilihat dari segi pandangan akal manusia, akidah Islam dalam segi agama juga merupakan akidah yang paling lengkap. Dan kitab Aqidatul Awam ini merupakan salah satu rujukan yang tepat untuk kita pelajari, yakni sebagai pedoman keyakinan dan kokohnya keimanan. Maka dari itu, kita sebagai seorang muslim tentunya memerlukan akidah sebagai penopang dalam kehidupan. Lalu, yang ketiga, apa itu penanaman nilai-nilai akidah? Penanaman menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan proses, cara atau perbuatan menanamkan, melakukan sesuatu pada tempat yang semestinya. Jadi, penanaman dapat kita artikan sebagai cara atau proses seseorang untuk selalu menanamkan dalam dirinya sendiri, dalam arti yang berhubungan dengan akidah, sehingga menjadi pribadi yang islami. Kemudian ada nilai, yakni berasal dari bahasa Latin, yang artinya berguna, berdaya, berlaku, sehingga nilai diartikan sebagai sesuatu yang dipandang baik, bermanfaat, dan paling benar menurut keyakinan seseorang. Lalu adapun pengertian akidah secara etimologis berarti ikatan, perjanjian yang teguh dan kuat, tertanam di dalam lubuk hati yang paling dalam. Sedangkan secara terminologis, akidah berarti keyakinan hidup, iman dalam arti khas, yakni pengikraran yang bertolak dari hati. Dengan demikian, akidah adalah urusan yang wajib diyakini kebenarannya oleh hati, menenteramkan jiwa, dan menjadi keyakinan yang tidak bercampur dengan keraguan. Kemudian selanjutnya di sini ada ruang lingkup akidah dalam syariat Islam. Yang pertama ada ilahiyat, yaitu membahas tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan ilahi atau Tuhan, seperti zat Allah Subhanahu wa taala, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, dan lain-lain. Yang kedua ada nubuat. Nubuat juga membahas mengenai kenabian, seperti diutusnya para rasul, iman kepada rasul, tugas-tugas rasul, mukjizat, dan lainnya. Yang ketiga ada ruhaniyat,
Ruhaniyat membahas terkait tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan ruh, seperti malaikat, jin, syaitan, iblis, ruh, dan lain-lain. Yang keempat ada sam'iyat, yaitu membahas tentang hal-hal yang tidak didapati kecuali dari orang benar yang memberitakannya, dan hanya bisa diketahui melalui sam'i, dalam arti dalil naqli, seperti dalam Al-Quran dan As-Sunnah, seperti surga, neraka, alam barzakh, hikam, dan azab kubur, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya ada fungsi penanaman nilai-nilai akidah. Yang pertama, menuntun dan mengemban dasar ketuhanan yang dimiliki manusia sejak lahir. Yang mana manusia sejak lahir tentunya telah memiliki potensi keberagaman dalam arti fitrah, sehingga sepanjang hidupnya membutuhkan agama dalam rangka mencari keyakinan terhadap Tuhan. Yang kedua, di sini memberikan ketentraman jiwa dan ketenangan, yang mana agama sebagai kebutuhan fitrah yang senantiasa menuntut dan mendorong manusia untuk terus mencarinya. Akidah juga akan memberikan jawaban yang pasti, sehingga kebutuhan ruhaninya di sini dapat terpenuhi. Lalu yang ketiga, memberikan pedoman hidup yang pasti. Keyakinan terhadap Tuhan memberikan arahan dan pedoman yang pasti, sebab akidah menunjukkan kebenaran keyakinan yang sesungguhnya. Lalu yang keempat, menjaga diri dari kemusyrikan. Keyakinan yang benar kepada Allah akan menjaga seseorang dari berbuat syirik, dalam arti menyekutukan Allah. Lalu yang kelima, memperkuat keyakinan dan mempertebal kepercayaan atas kebenaran ajaran Islam, sehingga tidak ada keraguan-keraguan dalam hati. Selanjutnya, di sini ada tujuan penanaman nilai-nilai akidah. Yang pertama itu akidah bertujuan untuk memperkenalkan kepada siswa kepercayaan yang benar, yang menyelamatkan mereka dari siksaan Allah, dan juga memperkenalkan tentang rukun iman, taat kepada Allah, dan beramal dengan amal yang baik untuk kesempurnaan iman mereka. Lalu yang kedua, menumbuhkan generasi yang kepercayaan dan keimanannya sah dan benar, yang selalu ingat kepada Allah, bersyukur, dan beribadah kepadanya. Yang ketiga, menanamkan pada jiwa anak untuk selalu beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab Allah, rasul-rasulnya, dan tentang hari akhir atau kiamat. Lalu yang keempat, membantu siswa agar mereka berusaha memahami berbagai hakikat, yang umpamanya yakni Allah berkuasa dan mengetahui segala sesuatu. Kemudian percaya bahwa Allah itu maha adil, baik di dunia maupun di akhirat. Membersihkan jiwa dan pikiran siswa dari perbuatan syirik dan keji. Yang kelima, mengantarkan umat manusia, khususnya bagi anak didik atau siswa, kepada kesempurnaan lahir dan batinnya. Selanjutnya, ada nilai-nilai akidah yang menjadi keyakinan umat Islam. Yang pertama itu iman kepada Allah. Iman kepada Allah diantaranya yakni sifat-sifat wajib, sifat jaiz, dan sifat mustahil. Mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah itu ada. Artinya, setiap muslim wajib mempercayainya, walaupun belum pernah melihat wujudnya, belum pernah mendengar suaranya, bahkan belum pernah menyentuhnya. Lalu yang kedua, iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat merupakan rukun iman yang kedua. Iman kepada malaikat maksudnya ialah percaya kepada malaikat sebagai hamba Allah yang sangat taat dan tunduk serta senantiasa menuruti perintah Allah, sehingga Allah memuliakan mereka. Malaikat yang memiliki jumlah yang banyak, namun malaikat yang wajib diketahui oleh umat manusia itu ada 10. Lalu yang ketiga, iman kepada kitab. Seperti kitab pertama yaitu Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala artinya percaya dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai kitab yang telah diturunkan kepada rasulnya agar menjadi pedoman hidup bagi umatnya. Lalu iman kepada rasul, yang berarti meyakini bahwa rasul itu benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala
yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan akhirat. Yang kelima, ada iman kepada hari akhir atau hari kiamat, adalah percaya dan meyakini bahwa seluruh alam termasuk dunia dan seisinya akan mengalami kehancuran. Salah satu tanda hari akhir dengan ditiupnya trompet sangkakala oleh malaikat Israfil. Lalu yang terakhir, ada iman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar yakni percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menentukan segala sesuatu yang akan terjadi pada makhluknya, di mana setiap manusia telah diciptakan dengan ketentuan-ketentuan dan telah diatur nasibnya sejak zaman azali. Selanjutnya ada proses penanaman nilai-nilai akidah. Nah, yang pertama di sini pembentukan keyakinan atau keimanan yang benar dan kokoh pada diri siswa terhadap Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, qada dan qadar. Yang kemudian diwujudkan dalam bentuk sikap dan perbuatan dalam kehidupan nyata sehari-hari. Yang kedua juga pembentukan akidah pada siswa tersebut berfungsi sebagai upaya peningkatan pengetahuan siswa tentang akidah, pengembangan atau peningkatan keimanan dan ketakwaan siswa, perbaikan terhadap kesalahan keyakinan. Dan yang ketiga ini ada kemauan yang kuat atau motivasi iman dari siswa untuk membiasakan diri dalam mengamalkan akhlak yang baik dalam hubungannya dengan Allah, hubungan dengan dirinya sendiri, hubungan dengan sesama manusia, maupun dengan lingkungan, sehingga menjadi manusia yang berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini. Bila mana banyak kesalahan dan kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jazakumullahu khairan katsir. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.